alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram, al-mukarram Romo Kiai Haji Abdul Wahid Sirat yang dirahmati Allah, al-mukarram Bapak Kiai Haji Baini Effendi selaku Ketua Tamir Masjid Al-Ikram Perumahan Kopian Barat RW 5 yang kami hormati, dan para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ustadz, para kiai, juga yang kami hormati Bapak Ketua RT RW 5 Perumahan Kopian Barat yang kami hormati, juga seluruh warga Perumahan Kopian Barat yang malam hari ini hadir dalam rangka peringatan peristiwa Isra Mi'raj tahun 2025 bulan Januari tanggal 26. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa hadir di majelis yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memperingati peristiwa yang sakral di mana pada saat itu Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Mi'raj untuk mendapatkan sebuah perintah, yaitu sholat. Maka dari itu mari kita makmurkan Masjid Al-Ikram ini dengan berduyun-duyun untuk datang berjamaah di masjid sebelum kita datang ke masjid di barisan paling depan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, serangkaian acara yang sudah disusun oleh Ketua Panitia Tamir Masjid Al-Ikram Perumahan Kopian Barat. Pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh saudara kita Mahfuz Ali, kemudian diteruskan dengan sambutan oleh Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ليلا من المسجد الحرام إلى
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من هبلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bapak Ketua RW 5, Bapak Ketua RW 1, 2, 3, 4, 5, dan seluruh undangan dari warga Perumahan Murniat Barat dan sekitarnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan di Masjid Al-Isra dan Jadar Sleman. Salawat dan salam dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan keluarga. Bapak Ibu dan adik-adik hadirin semuanya, saya selaku koordinator, bukan ketua, koordinator saja yang mengkoordinasikan kegiatan ini bisa terlaksana. Pak Ketua kegiatan
Terima kasih saya ucapkan yang pertama kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan peringatan ini sampai hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nanti mudah berterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat warga Pontianak Barat yang telah berpartisipasi sehingga acara ini berjalan dengan meriah dalam bentuk apapun dari konsumsi, terutama Bapak Ibu yang telah menyumbangkan tumpengnya. Ini setelah dihitung tadi ketemu 15. Alhamdulillah. Sehingga nanti Bapak Ibu jangan pulang dulu, habiskan dulu. Kasihan. Harapan kita pada pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini adalah bukan sekedar seremonial, bukan sekedar upacara peringatan, bukan sekedar rame-rame, tapi berikutnya ada endingnya atau hasilnya, yaitu kita tingkatkan amalan sholat 5 waktu kita dengan menambah sholat sunnah, dan terutama jamaah di masjid ini bisa semakin lebih meningkat lagi. Kalau selama ini kita lihat pada waktu sholat maghrib itu sampai mepet belakang softnya. Sholat subuh 3 soft, kadang-kadang bisa sampai 4 soft. Kalau zuhur sama siang, zuhur asar ini siang, hanya yang pensiun yang ada di posisi di rumah. Kalau yang masih aktif ya di kantor masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Al-Maghrib sudah pulang, alhamdulillah. Jamaah paling banyak itu di mana-mana jamaah sholat berjamaah sholat maghrib. Di perjalanan itu kalau kita pernah keluar kota, kalau maghrib itu hampir semua kendaraan yang dari luar kota berhenti untuk sholat maghrib. Tapi kalau sudah isya, bagas karena bisa di rumah. Tapi di sini walaupun di lingkungan kita sendiri, sholat maghrib paling top. Yang kedua sholat isya, yang ketiga sholat subuh. Dengan peringatan ini mudah-mudahan akan lebih meningkat lagi. Oleh karena itu mohon nanti pencerahan dari Bapak Kiai Abdul Wahid Surat mohon diperhatikan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita, memberikan ilmu yang dapat kita amalkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Pontianak Barat, terutama kaum muslimin muslimat yang selalu melakukan konsumsinya sehingga pelaksanaan upacara peringatan hari ini dapat berjalan lebih mulia. Dan saya paham mungkin ada hal yang kami laksanakan pada peringatan ini ada kekurangannya, dan kalau ada kekurangan mohon disampaikan kepada panitia karena untuk evaluasi pelaksanaan berikutnya sehingga tidak menjadi hal kesalahan atau kekurangan yang berulang. Sekali lagi mohon kalau ada informasi atau kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan diinformasikan kepada panitia sebagai bahan evaluasi sehingga peringatan berikutnya akan menjadi lebih baik. Itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelihatan soalnya orang
anu tempo gitu. Ya, iya, apa? Hah? فلما استكبر الخلق بإذن الخلق وضع الحديث صلى الله عليه وسلم شاهدا
جميعا يا الله في جميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام الله Inti dari peringatan Sakral Isra Mi'raj ini mudah-mudahan kita bisa membawa dan kita bisa mengambil hikmahnya dari inti ceramah yang akan disampaikan oleh beliau. Begitu waktu tempat dipersilakan semua bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sahibal Isra wal Mi'raj, ya sahibal maqam ya darajati, ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna muslimin bil wahidiyyati rabbil alamin amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, utamanya kepada yang sangat kami muliakan Al-Mukarram Yai Haji Effendi, serta para imam-imam jamaah salat maktubah di Masjid Al-Ikram. Ikram ini artinya memuliakan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus diikram dari manapun datangnya. Alhamdulillah, di malam yang tadi disertai hujan rintik-rintik saya berangkat, tapi sekarang sudah terang.
saya diantar oleh Allah SWT ke masjid yang mulia ini, Masjid Al-Ikram. Ya, Ikram sendiri itu memuliakan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, selalu diberi kesehatan yang prima oleh Allah Ta'ala, dan imannya senantiasa meningkat sampai menembuskan nafas terakhir. Para jamaah sekalian dan seluruhnya dimuliakan Allah dan kami cintai, tidak ada beda seluruhnya. La ufarriqu baina ahadinikum. Salawat salam yang seindah-indahnya, setepat-tepatnya, sebanyak-banyaknya, semoga senantiasa melimpah kemampuan qudwah kita, uswah kita, pemberi syafaat makhluk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana-mana malam 27 Rajab ini mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, mulai dari istana sampai ke masjid-masjid, musala-musala, termasuk di sini Masjid Al-Ikram. Saya sudah tadi mengadakan di masjid kami sendiri. Kalau ketua panitia tadi menyebutkan masjid ini paling ramai maghrib ya. Di Israel orang-orang tanya, orang Yahudi, yo masjid umat Islam sekarang nek subuh banyak apa ada? Oh enggak, masih sedikit. Oh tenang, aman kalau masih sedikit. Mereka tuh khawatir kalau sudah sholat subuh sama dengan sholat Jumat, mereka khawatir. Itu saat-saat akan kemenangan umat Islam seluruh dunia, utamanya Palestina. Insya Allah mudah-mudahan segera bertingkah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra itu nama seorang nabi. Israel itu nama seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa kok Nabi Yakub disebut Israel? Karena beliau tiap malam jalan. Jadi Isra itu artinya berjalan di waktu malam. Apa jenengan dari rumah ke sini kan malam itu. Itu berarti Isra. Kalau ditanya istrinya kemana Mas? Mau Isra. Berjalan malam. Nah, Nabi Yakub ini tiap malam keliling mencari orang yang bertengkar suami istri. Saya ada sama, apalagi di lingkungan Kopian Barat ya. Kopian Barat, tapi jangan kopi ini. Kopi jenuh, tapi insya Allah tidak ada yang itu kan. Sudah kopi kan? Alhamdulillah ya. Di rumah masing-masing. Lah, Nabi Yakub ini keliling kalau ada orang yang bertengkar masalah ekonomi, masalah yang akan dimasak besok. Itu tidak ada. Maka Nabi Yakub segera pulang mengambil sembako. Ya mudah-mudahan di sini ada yang meneruskan perbuatan amalia Nabi Yakub. Tapi kalau sekarang ada kambing biasanya ya, kan bawa beras itu ya. Cinta ada. Sekarang tidak ada. Jadi Israel itu berjalan malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berjalan itu ke depan apa ke belakang? Nah, berjalan itu ke depan. Ini filosofinya Israel. Berjalan itu ke depan. Kalau ke depan, maju kamu mundur. Nah, kita ini semua umat Nabi Muhammad SAW diharapkan pemikirannya selalu maju.
maju terus, akhirnya ketemu dengan kuburan. Ya dah, semakin lama kita hidup semakin dekat dengan kuburan. Kemanapun kita pergi, maka kalau kita pergi itu biasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pasti kita ketemu akhirat. Ke Amerika misalnya mau melihat neraka di sana di Los Angeles ya, itu akhirnya sampai juga ke akhirat. Ya. Jadi tujuan kita umat Nabi Muhammad SAW bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kita orang beriman, satu orang beriman kalau dibandingkan satu dunia orang kafir, itu masih lebih berharga satu orang beriman. Allah menyediakan air, menyediakan makanan seperti ini karena masih ada orang beriman. Kalau sudah ada orang beriman, digulung oleh Allah. Kiamat. Makanya sejelek-jelek orang adalah orang yang nututi hari kiamat. Begitu, oke. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nabi Isra itu naik apa? Kan sudah maklum ya. Naik pesawat enggak. Naik pesawat supersonik enggak. Tapi naik buruk. Bapak-bapak tahu buruk? Ibu-ibu pakai rok ya? Enggak. Buruk itu kendaraan di surga yang akan dinaiki oleh panjenengan semua ini. Ikon tuh saya yakin pada semua ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan naik buruk. Rasulullah begitu, minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tadi kata Qari itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana maha suci alladzi dan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala asra yang telah memperjalankan. Jadi tidak jalan sendiri, Rasulullah itu dijalankan oleh Allah. Kalau jam ini berjalan sendiri, maka 12 jam itu setengah hari. Sehari semalam 24 jam berjalan sendiri. Tapi kalau dijalankan 1 menit bisa beberapa kali dijalankan. Rasulullah dijalankan. Lailan, maksudnya lailan kok tidak fil lail. Kalau fil lail pada malam hari yang panjang. Artinya lailan adalah malam yang singkat, di malam yang sangat singkat. Karena digambarkan Rasulullah SAW setelah pulang dari Sidratul Muntaha itu tempat tidurnya masih hangat. Berarti kan cepat sekali. Lailan. Kenapa pada Isra Mi'raj? Nah, pertanyaannya itu. Kenapa pada Isra Mi'raj? Apa yang melatar belakangi Isra Mi'raj? Yang pertama karena Rasulullah pernah mengalami duka yang sangat mendalam, susah yang teramat susah. Ya. Yang pertama karena istri tercintanya Sayyidatina Khadijah wafat. Ya. Wafat. Kalau kita ditinggal istri bagaimana? Kan? Adakah kita di antara kita ini kalau ditinggal istri gembira? Ada mungkin kalau yang sudah punya incaran sebelumnya. Pincer sono, itu bahagia biasanya. Tidak ada penghalang. Karena saya pernah ngisi di Lumajang, daerahnya Nusantara ini. Kunir, tidak. Itu saya katakan, barang siapa ayyuma mra'atin, siapa seorang istri yang wafat, wa zawjuha radin anha,
dan suaminya rela istrinya mati, maka khawatirnya min Aisyah min Aibah bin Siti, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Saya tanya, bapak-bapak, ya jadi apakah kalau istri panjenengan wafat Anda rela? Itu kompak, rela. Tidak tahunya karena sudah punya incaran sendiri. Tidak boleh. Ridho maksudnya karena istrinya solihah. Jadi kita ini semuanya antara suami dan istri ini harus harmonis selamanya seperti kita ini. Harmonis selamanya. Alhamdulillah. Dalam keadaan apapun. Ya, sampai kakek nenek dunia akhirat sudah insyaallah. Jadi kembali lagi kepada sebab Rasulullah Isra Mi'raj. Satu karena duka mendalam karena wafatnya istrinya. Yang kedua karena ditinggal wafat oleh paman tercintanya Abu Thalib. Ya, itu yang pertama. Jadi oleh Allah dihibur. Makanya kalau kita pada istri susah saja diajak jalan-jalan. Ini papa ini biasa jalan-jalan sama istrinya. Insya Allah karena menghibur istrinya. Susah istrinya itu. Ini papa tuh biasa jalan-jalan. Sekalipun hanya jalan-jalan ke laut. Dihibur istrinya. Yang kedua yang melatar belakangi adalah pertengkaran, perselisihan antara langit dan bumi. Suatu saat langit mengatakan, wahai bumi, ya Ardun, ana khairum minka, aku lebih baik dari engkau, kata langit. Kenapa? Karena di aku ada matahari, ada bintang. Kalau kata bumi, gak mau kalah. Di aku ya ada lautan, ada gunung, kamu tak punya. Dijawab lagi oleh langit, di aku ada Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur itu? Ka'bah yang ada di langit itu lurus dengan Ka'bah yang di Mekah ini. Di Baitul Ma'mur kata langit itu tawaf 70.000 malaikat tiap hari dan tidak boleh kembali lagi. Di 70.000 malaikat tawaf pergi dan tidak boleh kembali lagi. Insya Allah ya. Jadi malaikat dan manusia ini lebih banyak malaikat. Karena malaikat dicipta oleh Allah setiap saat. Termasuk saat ini Allah sedang menciptakan malaikat. Kata Rasulullah SAW, man nadhara ila wajhil alim, siapa yang melihat wajah orang alim, fafariha biha, terus senang pada orang alim tersebut, maka khalaqallahu min tilkan nadrah, Allah menciptakan dari pandangan orang mukmin pada orang alim tersebut yang rasa senang itu malaikat. Allah menciptakan malaikat yastaghfir lahu, yang akan memintakan ampun orang yang memandang orang alim tersebut ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi kan kalau sholat kan ambil air wudu, ya ambil wudu. Makanya sunnahnya setelah ambil air wudu tidak boleh diaduki, tapi dilap. Karena air yang turun dari sisa-sisa kita ambil wudu itu Allah menjadikan malaikat, yang malaikat itu memintakan ampun dari panjangan berwudu sampai hari kiamat. Berapa kali berwudu? Subhanallah. Ya. Jadi di langit itu ada Baitul Ma'mur yang ditawafi 70.000 malaikat tiap hari dan tidak boleh lagi. Kata bumi, oh, di aku juga ada. Di aku ini punya Ka'bah dan orang iman dan orang mukmin itu tawaf tiap hari. Boleh kembali. Kalau punya uang kembali lagi orang. Kita ini sudah berapa kali? Oh, sudah 5 kali. Ya. Mudah-mudahan panjenengan yang belum, mudah-mudahan bisa. Tapi langit merasa kalah setelah jawaban bumi begini. Di aku ada Habibullah,
Di aku ini bumi ada kekasih Allah dan di engkau ada. Itu baru langit merasa kalah dan mohon pada Allah supaya Rasulullah Muhammad SAW itu dimikrofkan ke langit. Akhirnya kita Isra itu ya, Rasulullah itu pada tanggal 27 bulan Rajab, waktu tiduran setengah tidur setengah jaga, apa istilahnya? Ya masih cadar tapi sudah ada begitu dia setengah tidur, kalau bisa ya setengah tidur setengah jaga. Tiduran di rumah Umi Hani. Umi Hani itu punya rumah di kalau dulu di Ismail. Tiduran, terus dirawi dua orang malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril itu membawa bokor pakai baju, tempatnya air ya. Kata malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, tolong ambilkan air Zam-Zam. Kata Zam-Zam. Setelah itu ngambil dengan bokor ini dan tahunya Rasulullah SAW dibedel, dioperasi. Ini dari dada ini sampai ke bawah, sampai ke atas perut ini. Tapi ini tiba kita harus senantiasa operasi ini. Apa itu? Muhasabah. Atas, naik. Kalau naik itu menurun apa meningkat? Meningkat. Kata Pak Ketua Panitia tadi, mudah-mudahan segera meningkat, imannya meningkat. Jadi kalau sebelum subuh sudah mandi. Jam 3, jam 2 mandi sudah. Persiapan tahajud, witir, terus ke Masjid Al-Iqra, berangkat bareng-bareng istri dan putra-putranya. Jadi diharapkan umat Islam, umat Rasulullah meningkat, imannya meningkat, ilmunya meningkat, kebaikannya meningkat. Itu mikrofon. Akhirnya Rasulullah SAW naik dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Mereka Jibril diajak oleh Nabi, mana mereka Jibril? Aku dibarengi. Gak bisa ya Rasul, aku kalau ke atas nanti kobong, terbakar. Lah mereka Jibril nyoba satu jengkal. Datangnya mereka Jibril jadi kecil seperti manusia. Kecil. Padahal mereka Jibril ini sayapnya 600. Satu sayap bisa menutupi timur dan barat. Jadi kecil seperti itu. Bukan makomnya. Sudah bukan derajatnya sudah mereka Jibril. Yang di sana kita singkatnya Rasulullah mendapatkan perintah yang sangat menentukan selamat tidaknya manusia. Pokok panjenengan sudah sujud 5 waktunya, jangan khawatir, rokok tidak kelemot. Jadi orang 5 waktunya itu sholat pagi dengan berjamaah, maka sudah dilindungi oleh Allah, pasti akan menjadi ahli surga. Nah yang terakhir masalah jamaah. Kata Rasulullah, man sholat sholawatil khamsah, siapa yang sholat 5 waktunya ma'al jamaati, dengan berjamaah, maka falahu khamsu khisalin, dia mendapatkan 5 keutamaan. Pertama, kata Rasul, lam yusibhul faqra fid dunya, tidak akan ketemu dengan fakir atau dengan miskin di dunia. Kenapa kita sulit ekonomi? Ya karena itu 5 waktunya itu kadang berjamaah, kadang beda, kadang di rumah ya. 5 waktu berjamaah. Yang nomor 2, yarfa'ullahu lahu adzabul qabr, dia tidak akan ketemu dengan siksa kubur. Berjamaah terus ya. Terus yang ketiga, yukti kitabahu biyamini, dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kanan yang maksudnya Allah jawab, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka
akan terima catatan dengan tangan kanan, maka dihasab hisab yang hisab dengan mudah oleh Allah, dan dikembalikan semua keluarganya, anaknya, kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya di surga masbur dengan gembira. Bukan gembira kalau semuanya masuk surga. Ya Allah, yang keempat adalah yamurru ala sirati kalbarqil khatib. Besok melewati sirat di atas neraka jahanam. Kalau jatuh ya ke neraka jahanam. Ini bagaikan kilat. Begitu nginjak kaki kita langsung ada di depan pintu surga. Yang menarik yang kelima apa? Yudkhiluhullahul jannata bila hisabin wala adzabin. Dimasukkan surga oleh Allah, tidak dihisab dan tidak disiksa, langsung masuk. Mudah-mudahan jamaah masjid Al-Ikram ini semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Sekeluarga bisa ketemu lagi di surganya Allah SWT. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita jalankan dan bisa kita ramaikan, membangunkan Masjid Al-Ikram ini dengan salat berjamaah dan selalu meningkat jamaahnya. Amin ya rabbal alamin.